Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Yayan, saya dari KKS TAI Yogyakarta Wonosari. Hari ini saya akan menyampaikan cara menghindari zina mata. Cara menghindari zina mata dalam ajaran Islam adalah menundukkan pandangan atau haddul basar yang diiringi dengan perintah memelihara kemaluan hafzul farj sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka dan putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki mereka atau putra-putri mereka atau wanita Islam atau budak yang mereka miliki atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Janganlah mereka memukul kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Halal dan Wal-Haram menyatakan bahwa dalam dua ayat ini ada beberapa hal, dua diantaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, sedangkan yang lain khusus untuk perempuan. Kalau diperhatikan, dua ayat tersebut memerintahkan untuk menundukkan sebagian pandangan dengan menggunakan huruf mim, tetapi dalam hal menjaga kemaluan Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakannya, misalnya wa yahfazhu min furuzihim, dan menjaga sebagian kemaluan, seperti halnya menundukkan pandangan yang Allah Subhanahu wa taala masih memberi kelonggaran walaupun sedikit guna mengurangi kesulitan dan melindungi kemaslahatan. Lebih lanjut, menurut Al-Qardawi, yang dimaksud dengan menundukkan pandangan bukanlah berarti memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah, karena merupakan hal yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin dilakukan. Hal ini sama dengan menundukkan suara seperti yang disebut dalam Quran surat Luqman ayat 19, yaitu wagdumin sawatik, dan tundukkanlah sebagian suaramu. Di sini tidak berarti kita harus membungkam mulut sehingga tidak dapat lagi berbicara. Dengan demikian, yang dimaksud menundukkan pandangan adalah menjaga pandangan tidak dilepaskan atau diarahkan begitu saja tanpa kendali atau dengan syahwat, sehingga dapat memicu pelakunya laki-laki atau perempuan untuk berpikiran dan bertindak asusila. Hal yang senada yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas yang menafsirkan bahwa yang dimaksud hadul basyar dalam kedua ayat tadi adalah menjaga pandangan hifzul ain dari hal-hal yang diharamkan. Dalam ini Ibnu Katsir dalam kitabnya tafsirnya juga menambahkan bahwa pandangan mata hanya diarahkan pada hal-hal yang diperbolehkan agama. Maka jikalau seseorang tidak sengaja melihat kepada sesuatu yang haram, hendaklah ia segera berpaling darinya, seperti hadis yang diriwayatkan Muslim dalam kitab Shahih yang bersumber dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali, bahwa ketika beliau bertanya pada Nabi SAW tentang melihat kepada perempuan yang bukan muhrim, maka beliau menyuruhnya untuk
memalingkan pandangan dari perempuan itu. Lebih konkret, Al-Qardawi menegaskan bahwa pandangan yang terjaga adalah apabila memandang kepada lawan jenis tidak mengamati secara intens keelokannya dan tidak lama menoleh kepadanya serta tidak meletakkan pandangannya kepada sesuatu yang dilihatnya itu. Terkait dalam hal ini disebutkan riwayat Ahmad dalam musnadnya yang bersumber dari Abu Hurairah, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap keturunan Adam ada bagian yang dianggap sebagai zina. Kedua mata dianggap berzina dan zinanya adalah melihat kepada yang haram. Kedua tangan dianggap berzina dan zinanya adalah menyentuh kepada yang haram. Kedua kaki dianggap berzina dan zinanya adalah berjalan ke tempat yang haram. Mulut dianggap berzina dan zinanya adalah mencium kepada yang haram, sementara hati berkeinginan dan berkhayal melakukan zina itu dan kemaluan pun membenarkannya atau mengingkarinya. Dari hadis ini dapat terlihat jelas bahwa beberapa bagian dari manusia seperti mata, tangan, kaki, dan mulut dapat dianggap berzina dalam arti konotif apabila dilakukan dengan syahwat yang ditandai dengan keinginan dan khayalan dalam hati untuk berzina, sedangkan kemaluannya pun bersaksi untuk membenarkan keinginan berzina itu atau mengingkarinya. Hal ini mengindikasikan bahwa pandangan yang bersyahwat bukan saja membahayakan kemurnian budi pekerti, bahkan akan rusak kestabilan pikir dan ketentraman hati. Karena itulah agama Islam menegaskan bahwa yang pertama kali dijaga pandangan sebelum menjaga kemaluannya. Karena semua yang terjadi itu bermula dari pandangan mata. Laksana api besar bermulai dari lilitan kecil. Pada awalnya dimulai dari pandangan